Pada kali ini, kita akan membahas satu saham dari sektor perdagangan retail, yaitu PT Sumber Alvaria Trijaya Terbuka, dengan kode saham AMRT. Berikut kita bahas sejarah dan profil perusahaan. Pada awalnya, PT Sumber Alvaria Trijaya didirikan pada tahun 1989 yang dimiliki oleh perusahaan rokok HM Sampurna. Bisnisnya semula adalah distribusi produk rokok Sampurna. Dalam perkembangannya, perusahaan mendirikan anak usaha yaitu PT Alfa Retalindo, yang mengembangkan bisnis minimarket dengan nama Alfa Minimart. Alfa Retalindo adalah hasil kolaborasi Sampurna dengan pedagang dan distributor rokok Sampurna, yaitu Joko Susanto. Di tangan beliau melalui PT Sigmantara Alfindo, PT Sumber Alvaria Trijaya diambil alih olehnya dengan kepemilikan 70%, dan berganti nama yang semula Alfa Minimart menjadi Alfamart. Sumber Alvaria Trijaya, dengan merek bisnis Alfamart, adalah perusahaan perdagangan retail yang berkantor pusat di Tangerang, di mana hingga akhir tahun 2022 sudah memiliki 32 pusat distribusi, dan 17.816 minimarket di seluruh Indonesia. Berikut adalah perkembangan gerai Alfamart selama satu dekade mulai tahun 2012 sampai 2021. Terlihat bahwa pertumbuhan gerai yang dibangun mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata sekitar 9-10%. Ini menunjukkan antusiasme pasar mendukung dibukani gerai di setiap tempat. Berikut aktivitas anak usaha yang dijalankan oleh perusahaan. Fokus usaha yang dijalankan pun beragam. Tidak hanya ke minimart tapi juga ke arah logistik, pertanian, produksi air kemasan, pusat pelatihan, periklanan, perdagangan kopi, hingga membuka gerai baru di Filipina. Selain ada aktivitas anak usaha, perusahaan juga berekspansi dengan menjalin kerjasama demi melebarkan sayap pasar bisnisnya. Mulai dari penjualan barang kecantikan dan kesehatan, layanan penjualan daring e-commerce, pengiriman barang, pembukaan gerai dengan brand yang modern hingga membuat coworking space yang dinilai cukup tepat sasaran di era mendatang. Berikut info dan fakta perusahaan. Pada tahun 2014, bersama SM Investment Corporation, Alfamart Retail Asia mendirikan sebuah perusahaan patungan bernama Alfamart Trading Philippines, di mana membuka gerai pertamanya di Tresmart Tiles. Pada tahun 2015, mendirikan Sumber Trijaya Lestari, agar dapat menyediakan layanan e-commerce dengan nama Alfacart dan Alfamain, di mana Alfamart membuka gerai virtual pertama di Indonesia dengan teknologi augmented reality. Nama Alfa digunakan karena bersifat netral, tidak mengandung salah satu nama pendirinya. Alfa toko gudang Rabat inilah yang menjadi cikal bakal kesuksesan Joko Susanto, di mana pada tahun 2014, Forbes menempatkannya di urutan 10 dari 50 orang terkaya di Indonesia. Beberapa penghargaan yang diraih Alfamart, diantaranya adalah meraih penghargaan rekor Muri sebagai jaringan minimarket pertama di Indonesia, The Best Brand Equity Gainer Award dari Aprindo, Strategi Performance Execution Excellence Award. Penghargaan terbaru di tahun 2022 adalah Alfamart meraih penghargaan sebagai Franchise of the Year 2022 dari Asosiasi Franchise Indonesia, karena Alfamart dinilai telah memberikan kontribusi yang besar dalam pengembangan kewirausahaan bisnis waralaba di Indonesia. Berikut profil perusahaan. Perusahaan didirikan pada tanggal 22 Februari tahun 1989. Dengan bisnis usahanya yaitu perdagangan retail. Tanggal masuk bursa pada tanggal 15 Januari tahun 2009. Harga saat masuk bursa adalah Rp395 per lembar, dan saham yang beredar sebesar 343.180.000 lembar. Berikut komposisi kepemilikan perusahaan.
di mana PT Sigmantara Alfindo memiliki kepemilikan sebesar 53,19%, masyarakat sebesar 46,81%, dan saham treasury sebesar 0%. Berikut kinerja perusahaan dilihat dari market kapitalisasi dalam 5 tahun terakhir. Terlihat reaksi pasar membuat kinerja perusahaan sedikit mengganggu pertumbuhan kapitalisasi, namun bisa meningkat lepas dari dibukanya status PPKM dari pemerintah, dan semakin membaiknya daya beli masyarakat. Berikut kinerja perusahaan dilihat dari net profit dalam 5 tahun terakhir. Terlihat jelas pertumbuhan yang sangat baik dari perusahaan. Jelas bisnis di sektor perdagangan tidak menyurutkan konsumsi masyarakat terlebih saat pandemi COVID-19 yang sempat melanda. Berikut kinerja perusahaan dilihat dari earning per share dalam 5 tahun terakhir. Pertumbuhan pendapatan perusahaan meningkat, seiring ekspansi bisnis yang dilakukan, di mana menambah sebaran bisnis yang tepat sasaran di berbagai sektor yang dilakukan oleh anak usaha dan kerjasama antar unit bisnis. Berikut kinerja perusahaan dilihat dari rasio hutang dalam 5 tahun terakhir. Dengan semakin banyak ekspansi bisnis dan penambahan gerai di berbagai daerah, membuat modal kerja dan operasional ikut meningkat sehingga ada harga yang harus dikorbankan untuk sebuah unit bisnis yang terus bertumbuh, namun bisa berkurang dalam beberapa tahun terakhir dengan menyeimbangkan arus kas yang ditetapkan saat RUPS. Berikut dividen perusahaan. Dalam 5 tahun terakhir, perusahaan cukup rutin membagikan dengan nilai dan siklus yang bervariasi, di mana rata-rata dividen yield sebesar 2%, dihitung dari nilai saham yang beredar di tahun yang sama. Berikut potensi Alfamart di masa depan. Pertama, hingga tahun 2022, perusahaan menargetkan akan membuka 1.000 gerai baru, serta memperbaharui kontrak gerai yang sudah habis. Kedua, Alfamart terus berekspansi ke wilayah Indonesia Timur, dan pengembangan bisnis digital AlfaGift. Ketiga, terkait ekspansi offline, Alfamart melakukan store clustering, yaitu membuka gerai berdasarkan kelompok konsumen, jadi lebih tepat sasaran pasarnya. Keempat, potensi Alpha X dengan co-working space-nya akan selalu dijangkau oleh kaum pekerja work from anywhere. Dan kelima, penerapan analisis big data agar dapat relevan dengan perkembangan zaman. Ini aja Kak, hari ini ada promo nggak ya? Sekian pembahasan kali ini pada saham PT Sumber Alvaria Trijaya Terbuka. Semoga dapat memberikan pemahaman kepada Anda, agar bisa cermat dalam memilih perusahaan sebagai investasi.